Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan. Memang kalau seandainya orang bertakwa ada sifat yang sangat indah, apa tadi? Tawadhu. Memang kalau sudah tawadhu, bagaimana indahnya orang bertawadhu? Diangkat derajatnya. Lihat hadis qudsi yang sangat indah. Kullama tawadhu'a abdi li rafa'tuhu. Setiap ada seorang hamba tawadhu, maka tawadhu lillahi ta'ala, maka aku angkat derajatnya. Lebih tawadhu lagi, lebih diangkat lagi derajatnya. Lebih tawadhu, lebih diangkat lagi derajatnya. Maka punten, orang yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini adalah orang yang paling tawadhu. Siapa yang paling tinggi derajatnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Al-Quran tegas. Wa rafa'na laka dzikrak. Apa artinya wa rafa'na laka dzikrak? Arti daripada wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat namamu, aku angkat sebutan namamu ya Rasulullah. Kata Allah, wa rafa'na, aku angkat laka, untukmu, dzikraka, ucapanmu, namamu aku angkat setinggi-tingginya. Coba cek usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau kita lihat, kalau ada orang yang mendengarkan azan atau muadzin, ketika dikatakan Allahu Akbar, setelah itu nanti ada kata-kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Di sini Allah, mana di sini ada Allah Muhammadnya di sini? Ya biasanya ada Allah, ada Muhammad. Ada, oh itu tuh jelas pakai apa namanya, khatnya luar biasa. Iya. Jadi dengan mengatakan kata-katanya, iya, kata-katanya dengan ucapannya usikum wa iyaya nafsi bitaqwa, di masjid kadang-kadang ada Allah, ada Muhammad. Ketika ada orang yang mau masuk Islam, punten, harus mengatakan apa? 2 kalimat syahadat. Ketika mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ucapannya asyhadu an la ilaha illallah, lanjutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rafa'an laka dzikra. Pertanyaannya punten, kenapa Rasulullah diangkat derajatnya sampai wa rafa'na laka dzikrak? Jawabannya simpel, karena paling tawadhu. Paling tawadhu. Ketika perang Khandaq, 5 km lebih panjangnya parit, panjangnya 5 km lebih, lebarnya 5 meter lebih. Kalau panjangnya 5 km lebih, lebarnya parit ini sekitar 5 meter, dalamnya pun sekitar 5 meter. Bisa dibayangkan, saat penggalian parit, pertanyaannya Rasulullah di mana? Saat penggalian parit Rasulullah di mana? Jawabannya ikut menggali. Kok ikut menggali? Iya. Bukannya dia itu jenderalnya? Ikut menggali. Bukankah dia itu presidennya? Maksudnya apa? Adalah pimpinannya, nabinya? Ikut menggali. Kenapa coba? Karena sifat tawadhu yang dimilikinya. Masya Allah. Pokoknya orang yang muttaqin, yang pertama ada yang namanya sifat tawadhu. Simpan baik-baik. Tawadhu kepada Allah, selalu cepat menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena dia selalu merasa perlu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada Allah. Kalau digambarkan, punten, sebelum kita tawadhu kepada manusianya, tawadhu ini bagaikan rembulan di air jernih. Itu para ulama menyatakan demikian. Maksudnya rembulan di air jernih seperti apa? Ibu bapak, kalau ada rembulan yang indah, lalu kita ingin melihat di air jernih, tidak usah naik ke atas, lihat saja ke bawah, itu akan nampak rembulan yang indah, nampak di air jernih. Seperti halnya dia di bawah, tapi hakikatnya di atas. Itu orang tawadhu. Orang tawadhu ini bagaikan rembulan yang nampak di air jernih. Tapi orang sombong itu bagaikan asap yang baru saja naik ke atas, melambung, tapi beberapa saat sirna. Itulah orang sombong. Orang sombong bagaikan asap, teng, naik, hilang. Itu orang sombong. Na'udzubillah. Dan apa yang perlu disombongkan dalam kehidupan ini? Tidak ada. Yang keduanya, tawadhu kepada makhluk seperti apa? Nah ini singkat kalau tawadhu kepada makhluk. Iya, tawadhu kepada makhluk, jangan pernah merasa kalau diri kita lebih baik daripada orang yang kita kenal tadi. Setan terjerumusnya sampai hari ini, selalu kita baca ayatnya, setan selalu mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Jika teman-teman merasa diri antum lebih baik daripada fulan, lebih senior daripada fulan, lebih tahu daripada fulan, lebih ini daripada fulan, pastikan itu sudah ada percikan daripada punten virus setan yang disebarkan kepada makhluk. Aku kan lebih baik dari dia, aku kan lebih pintar dari dia, aku lebih tahu daripada dia. Hati-hati, tawadhu.
Kenapa? Perkataan yang indah dari para ulama, jika Anda berjumpa dengan orang yang lebih sepuh daripada Anda usianya, katakan, dia lebih sepuh usianya daripada aku, berarti usia dia lebih sepuh, amalan-amalannya pun lebih banyak daripada yang aku punya. Sholatnya lebih banyak, puasanya dia lebih banyak, sodakohnya dia lebih banyak, tahajudnya dia lebih banyak. Kenapa? Wajar, usianya lebih sepuh daripada saya. Katakan itu. Jika kita berjumpa dengan orang yang lebih usianya di bawah kita, lebih rendah dari kata usianya, kita katakan dia usianya lebih muda daripada saya, berarti apa? Dosanya lebih sedikit daripada saya. Usia saya lebih tua, berarti apa? Dosa mata saya lebih banyak daripada dia, dosa telinga saya lebih banyak daripada dia, ucapan kotor saya lebih banyak daripada dia. Kenapa? Karena dia usianya masih muda, berarti dosanya lebih sedikit daripada saya. Jika kita mampu melakukan hal seperti itu, insya Allah kita bisa bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Siapa kita dan apa kita? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka kalau Rasulullah katakan, ini punten, Rasulullah katakan nasihat kepada Ibnu Umar sambil memegang Ibnu Umar, Rasulullah katakan kalimatnya, kun fid dunya ka'annaka ghariba au abir sabil. Masya Allah, kata-kata indah. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang sedang mengembara. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang sedang mengembara, ataupun jadilah engkau seperti di dunia ini bagikan orang yang sedang dalam perjalanan abirus sabil, mengembara. Tolong renungkan kata Rasulullah, Anda hidup di dunia jadilah orang yang seperti mengembara. Maksudnya apa? Jangan puas-puas di dunia. Kadang-kadang orang ingin puas di dunia, ingin menyombongkan dengan apa yang dimilikinya. Hati-hati ikhwah akhwat fillah. Punten, misalnya ada orang yang datang dari kampung ke Jakarta, mengembara dari kampung datang ke Jakarta untuk mengembara, kerja di Jakarta. Gajinya per bulan dapat berapa? Gajinya per bulan dapat berapa? Begitu dapat gajian, dia kirim ke kampung halamannya. Dia kirim ke kampung halamannya, nih istriku tolong renovasi rumah. Dapat lagi gajian terus selama 5 tahun, selama 7 tahun di Jakarta. Kirim lagi, tolong belikan tanah. Kirim lagi, tolong belikan motor. Kirim lagi, tolong belikan itu, belikan ini. Begitu selesai di Jakarta, dia pulang ke kampung halaman, dia senang dan gembira dan bahagia. Kenapa? Rumah ada, kendaraan ada, tanah ada, bercocok tanam dengan nyaman, dengan indah. Kenapa? Karena saat di Jakarta dia sadar kalau dirinya mengembara. Tapi kalau dia tidak sadar saat di Jakarta kalau dirinya mengembara, dia ini foya-foya di sini. Tapi kalau sadar dirinya mengembara, dia hanya menyatakan saya secukupnya saja di Jakarta. Makan, yang penting bisa makan, nyaman, sehat. Tempat bisa layak untuk saya tinggali. Tidak perlu yang berwah, wah, wah, wah. Kenapa? Karena saya akan balik ke kampung halaman. Itulah ketika Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Anda hidup di dunia hanya sebentar, karena itu Anda seperti orang yang apa? Yang sedang mengembara. Kadang-kadang kita lupa di dunia ini hanya sementara. Rumah yang sebenarnya kelak di akhirat. Buat apa kita berpoya-poya, berbangga-bangga, menyombongkan dengan apa yang ada di dunia ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Indah kaget ketika tadi apa namanya itu? Tromol, apa namanya ya? Iya, yang buat infak itu gambarnya, gambar apa itu namanya? Gambar kuburan, Masya Allah, nisan. Kalau begitu saja nggak terenyuh, harus pakai apa lagi gitu? Iya, gambarnya harus pakai apa? Kalau seperti itu cuma dilirik aja. Oh kuburan, oh kuburan. Harus pakai apa lagi? Penelitiannya kreatif seperti itu, Masya Allah. Jadi ketika, aduh ini gimana ya? Ah itu dia. Punten, jangan sampai begitu datang ke akhirat kita nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena habis di dunia untuk menjadikan diri kita seakan-akan dipuja oleh teman-temannya. Punya handphone baru nih, punya motor baru nih, punya kendaraan baru nih. Bagaimana ketika di akhirat nanti sudah punya apa? Ini yang sangat mengerikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong pegang baik-baik. Sampai dengan mengatakan kata-katanya, ya sudah Abimaki, nantilah saya berbuat. Jangan nanti. Ini punten, hadisnya dilanjutkan. Kalimatnya apa? Kalimat yang sangat indah sekali. Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Jika Anda di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Jika Anda di waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Jangan mengatakan nanti ajalah saya berbuat baiknya. Punten, setan menghalangi manusia untuk melakukan baik, tidak melarang. Tapi apa? Menantikan. Itu sudah cukup.
kata setan dengan ucapannya. Ini punten, karena Ramadan itu adalah panen dari berbagai macam pahala. Kata setan begini, kamu infak nanti ya, kamu infak ya, nanti ya, jangan nanti ya, besok infaknya, besok infaknya. Itu setan sudah berhasil. Besoknya lagi sudah beda lagi situasinya, nanti ya, nanti ya. Maka wajar Rasulullah mengatakan, jika Anda bisa melakukan kebaikan saat ini, lakukan saat ini. Kenapa? Karena belum tentu nanti itu akan sampai dalam kehidupan kita, menyesal kelak di akhirat. Lalu mengatakan kata-katanya, hati-hati ketika di dunia ini. Kenapa? Abirus sabil, atau kita berada dalam perjalanan. Tolong pegang baik-baik. Coba kalau kita berada dalam perjalanan, ini bukan kata saya Rasulullah, ana wa mathalid dunya kamathali rakibin. Subhanallah, aku dengan dunia itu seperti orang yang sedang berada dalam perjalanan musafir. Terus ada pohon, lalu berhenti sejenak, lalu minum di bawah pohon itu, lalu jalan lagi. Nah, pohon itulah dunianya. Punten, mumpung di bulan Ramadan, kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih kumpul atau tidak, kita tidak tahu. Maka apapun yang bisa kita lakukan di saat ini, lakukan. Rakuslah. Kata siapa rakus? Kata Rasulullah, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syar aqsir. Kata Rasulullah, hai para pencinta kebaikan, rakuslah untuk melakukan kebaikan. Wahai orang yang suka maksiat, stop, jangan sampai maksiat terlalu kalau di bulan Ramadan masih maksiat. Kenapa? Yaitu dia, kadang-kadang maksiat yang dilakukan ini demi menunjukkan kesombongan manusia, tawadhu di hadapan Allah. Satu itu. La'allakum tattaqun. Yang pertama, tattaqun di sini maknanya memiliki sifat tawadhu, tahan kesombongan ini dengan tawadhu. Siapa yang menyuruh sombong? Yang menyuruh sombong setan. Takwa itu kan artinya perisai. Ulangi lagi, takwa itu artinya apa? Perisai kan? Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian punya perisai saat Anda mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Punten, jangan sombong, tawadhulah. Ini takwa yang pertama, tawadhu. Tawadhu, takwa, tawadhu. Yang kedua, punten, yang kedua ini di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, hadiah yang kedua bagi orang yang bertakwa. Satu, tadi dikatakan kalau orang bertakwa selalu memiliki sifat apa yang pertama tadi? Tawadhu. Yang kedua, kalau orang itu bertakwa memiliki sifat yang luar biasa, apa? Husnudzan. Husnudzan. Punten, husnudzan ini adalah hadiah dari Allah, dan orang bertakwa identiknya selalu husnudzan dan tidak pernah suudzan. Husnudzan itu apa? Berbaik sangka. Berbaik sangka apapun yang terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah gampang berbaik sangka itu? Susah. Apalagi setan ini selalu punten masuk dalam diri kita, membisikkan yang buruk-buruk tentang sahabat kita, nasib kita, keluarga kita, teman kita, perjalanan kita. Ingat, setan ini menjadikan kita suudzon, karena setan tahu apabila sudah bercokol suudzon di dalam hati ini, apabila suudzon sudah mengakar dalam hati ini, maka punten Allah akan membuktikan dari apa yang ada dalam prasangka itu. Simak baik-baik, ikhwah akhwatillah. Rasulullah mengatakan, hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku akan selalu berada dalam prasangka hambaku. Apabila hambaku berprasangka baik, maka itulah yang akan terjadi. Tapi jika hambaku berprasangka buruk, itulah yang akan terjadi. Jangan-jangan, punten, jangan-jangan cita-cita yang selama ini kita ingin raih belum terlaksana juga. Cek, mungkin ada suudzon dalam hati ini. Kayaknya nggak mungkin dapat nih cita-cita ini. Kayaknya cita ketinggian nih. Kayaknya, punten, itulah setan. Mau menghafal Quran saja, setan udah datang. Kebanyakan kayaknya nggak bakalan hafal Quran. Mau khatmul Quran saja, setan akan kayaknya mustahil kamu bisa khatmul Quran. Orang waktunya jangan ada. Iya sih, kayaknya mustahil saya untuk khatmul Quran. Nggak bisa. Saya pokoknya pengen infak selama bulan Ramadan ini setiap hari sekian, setiap Jumat sekian. Mumpung di bulan Ramadan ada infak yaumian, ada infak usbu'ian, ada infak khusus di Lailatul Qadar, dan ada infak di akhirnya nanti. Coba, infak yaumian berapa saja? 10.000 kah tiap hari? Yaumian selama bulan Ramadan tidak henti. Masya Allah. Bukan hanya infak yaumian, usbu'ian, Jumatannya beda lagi Jumatan. Masya Allah. Kenapa? Beda pahala di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan itu, ikhwah. Beda. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siti Aisyah
Pernah satu waktu di bulan Ramadan panik, kenapa ingin infak, setelah infak diselesaikan di bulan Ramadan ini, pas di waktu bulan Ramadan infak, adzan maghrib dia cari-cari, kenapa? Dia tidak punya kurma, lupa kurmanya terinfakkan. Sampai khadimahnya ataupun asistennya mengatakan, wahai ummul mukminin, engkau telah infakkan makanan yang di rumah. Kata aku lupa saking asyiknya infak. Masya Allah. Ada yang lupa saking asyiknya infak, tadinya mau transfer 10.000 malah 1 juta. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa? Saking asyiknya infak nih. Masya Allah. Bisa begitu kira-kira? Paling aduh ternyata jadi 1 juta. Panitianya mana? Punten, ini saya salah, bisa dibalikin nggak sedikit? Astagfirullahaladzim. Itu mengerikan sekali ya. Jadi saking asyiknya infak, itu nolnya bisa tambah, bisa jadi. Kenapa? Saking asyiknya infak. Kita pernah merasakan hal seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, kalau kita selalu berhusnudzan, apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita kerjakan itu baik semuanya. Punten, ulangi lagi, kekuatan kita ternyata bisa jadi dalam husnudzan yang kita miliki. Husnudzan itu berbaik sangka, berat sekali. Punten, insya Allah keburu waktunya, kita masih banyak untuk berbicara. Iya, simak baik-baik. Ini kejadian bukan kejadian di zaman Rasulullah, bukan di zaman sahabat, bukan di zaman tabi'in, bukan di zaman tabi'in, bukan di zaman-zaman bukan di zamannya ulama-ulama salaf, tapi kejadian tahun 2000-an. Kejadian tahun 2000-an. Keluarga yang soleh. Sampai ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kisah nyata ini. Sampai ada pertanyaan, kenapa kok bisa? Kok bisa ia dapatkan begitu? Simak kisah ini. 5 menit saya sampaikan, atau kurang 5 menit insya Allah. Suami istri sudah 7 tahun tidak memiliki keturunan. 7 tahun tidak memiliki keturunan. Dia sudah datang ke Jerman, sudah datang ke Thailand, bahkan sudah datang ke Indonesia juga, sudah datang untuk mengecek itu dengan ramuannya, dengan obat-obatan. Hampir rata-rata negara yang mendengar, oh di sana bisa berangkat, di sana bisa berangkat. Qadarullah, juga belum hamil. Maka punten, dinasihati oleh seorang ulama, entah apa nasihatnya, namun ada satu nasihat dengan mengatakan, semua pintu bumi telah Anda datangi, tapi pintu langit Anda belum diseriuskan. Coba seriuskan, minta kepada Allah melalui pintu langitnya. Dipinta pada Allah, qadarullah, dalam waktu yang tidak terlalu lama hamil istrinya. Masya Allah. Hamil 9 bulan, melahirkan. Bahagianya keluarga itu. 1 bulan normal, 2 bulan normal, 3 bulan menjelang 4 bulan, ada sedikit keanehan dalam bayinya. Dicek di rumah sakit, ternyata bayinya mengalami tidak bisa memandang, tidak bisa melihat, buta. Lalu kata dokter, buta ini. Subhanallah. Terus bagaimana? Harus dioperasi, mudah-mudahan bisa. Tapi nanti kalau sudah usia kira-kira 8 tahunan lah baru bisa. Kalau sudah berat badannya cukup. Tapi biayanya sekian, entah berapa puluh ribu dolar. Dia katakan siap untuk mencari dana sekian puluh ribu dolar mengoperasi putranya. Ikhwah akhwat fillah, punten. Dia akhirnya dapat menghasilkan atau uang. Jadi uangnya setiap dapat ditukarkan ke dolar, disimpan di koper. $1 simpan di koper, akhirnya dapatlah puluhan ribu dolar itu. Seminggu mau operasi harus dicek ulang dan untuk bayar ke rumah sakitnya. Di mana kejadiannya? Kejadiannya di Mamlakah Saudi Arabia. Ini kejadiannya. Saya tidak tahu. Yang menyampaikannya adalah ulama dari Kuwait. Iya. Tapi kejadiannya bisa di Kuwait ataupun bisa di Saudi Arabia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu apa? Simak kalimat ini baik-baik dan memberikan inspirasi buat kita kisah ini. Siap mah kita cek ya? Iya. Datang ke rumah sakit untuk kontrol apakah pas untuk dioperasi punten minggu depan atau bagaimana, sekaligus untuk pembayaran full di muka uangnya kan di koper, disimpan, naik mobil, simpan di bawah mobil, sudah jalan seperti ini. Subhanallah, sudah siap, istrinya belum datang karena masih di mobil. Nyalakan mobil sambil dihangatkan di luar, dia tunggu. Mungkin terasa lama, dia teriak, ibu sudah siap bunda? Ibunya teriak, sebentar lagi nih, masih bawa itu bawa ini. Mungkin ada beberapa yang perlu dibawa. Dengan inisiatif suaminya turun dari mobil, langsung masuk ke rumah, membantu istrinya bawa tasnya, bawa apanya, dia jalan. Qadarullah.
Begitu keluar rumah, mobilnya ada yang nyuri. Mobilnya hilang, ada yang nyuri, otomatis uangnya pun di situ sirna. Dia hanya tatapan qadarullah, la haula wala quwata illa billah. Apakah saling menyalahkan di antara dua ini? Tidak. Kalau bukan kurang, kalau kurang iman pasti akan bilang, "Ma, masih lama-lama bapak nunggu di mobil." Ataupun istrinya, "Bapak ngapain juga turun-turun ke mama? Mama juga nggak minta tolong." Mungkin akan jadi ribut dalam masalah ini. Tapi dua-duanya tenang, qadarullah. Terus bagaimana? Ke rumah sakit aja dulu. Taksi sampai ke rumah sakit. Di rumah sakit dia katakan ini fix untuk bisa dioperasi, bahkan bisa lebih cepat, 3 atau 4 hari lagi. Suaminya katakan, "Maaf dok, dananya dicuri begini-begini." Sudah lapor polisi. Barusan selama di perjalanan saya telepon polisi, kalau mobil kami hilang di situ ada mobilnya, ada uangnya. Terus seperti apa sekarang? Saya tidak tahu apakah jadi operasi atau tidak. Kata dokternya, jadi saja operasi, tapi nanti bikin perjanjian setelah operasi nyicil bayarannya. Siap. Subhanallah. Punten. Kapan? Tanda tangan. Tanda tangan, selesai semuanya. Ya Rabb. Hanya dengan mengatakan kalau selesai operasi baru pembayaran akan dibayar nyicil. Selesai pulang. 4 hari setelah itu datang ke rumah sakit. Masya Allah. Tiba ke rumah sakit, siap dioperasi, dokternya sudah siap, sudah datang, dibawa ke ruang operasi. Ibu bapaknya sudah menunggu, hanya lihat di layar kaca atau di televisi kecil ini. Ya, nggak lihat. Tapi yang dia lihat aneh, kenapa? Karena operasi belum juga dimulai. Malah dokter itu malah mempermainkan bayi tersebut. Ada apa nih? Operasi jam 10 tapi masih belum. Malah kelihatan main-main dengan bayi ini. Jam 11 juga belum. Tapi akhirnya dipindahkan ke satu ruangan. Ada apa ini? Tiba-tiba dokternya keluar mengatakan, qadarullah ya Rabb. Nikmah yang sangat luar biasa. Kenapa? Begitu untuk siap di anestesi, kami kaget. Kenapa? Karena bayi itu melirik dan seakan-akan bisa melihat. Lalu kami coba, ada responnya nggak? Ternyata responnya kuat. Ternyata saya tunggu 1 jam, responnya kuat. Kami pindahkan, responnya kuat. Dan kami akhirnya cek ulang dan ternyata Allahu Akbar, bayi ini sembuh dan tidak perlu dioperasi. Masya Allah. Lihat-lihat laki-laki ini dengan istrinya mengatakan, Allahu Akbar, beneran dok? Iya, ini lihat setelah kami cek selama 3 jam dari mulai masuk ini tidak dioperasi. Ini hasilnya, Masya Allah. Belum bahagia ini selesai, ada telepon dari kepolisian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Fulan? Iya. Yang kehilangan mobil? Iya. Bapak, saya informasikan mobilnya sudah ketemu dan uangnya utuh ada. Dan uangnya utuh. Di mana uangnya utuh? Di jok mobil belakang atau di jok mobil itu. Siapa yang mencurinya? Kata polisi, anak-anak iseng. Jadi anak-anak mungkin lagi lewat, ngelihat mobil nyala, terus nggak ada orangnya, main deret jalan. Habis bensin ditaruh aja. Subhanallah. Beliau sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang utuh. Lalu apa lagi? Anak sembuh. Masya Allah. Diwawancara. Pasti ada sesuatu yang menggiring dalam kejadian ini. Apa sesuatu itu? Sesuatu apa yang didapatkannya? Jawabannya dengan indah. Jawabannya mengatakan, saya telah diajari untuk selalu husnudzon, yang itu paling berat dalam kehidupan. Dan setelah saya belajar husnudzon, semuanya akan menjadi rapi dalam kehidupan. Guruku sudah mengatakan dengan ucapannya, pintu langit yang belum Anda ketuk dan husnudzon yang belum Anda miliki. Maka sejak itu kami berhusnudzon, saya akan punya anak. Akhirnya Allah kasih anak. Begitu dibilang anak saya dalam keadaan buta, saya husnudzon, anak saya akan sembuh. Begitu dengan mengatakan akan dioperasi perlu biaya banyak, saya husnudzon biaya itu akan didapatkan. Ternyata ada. Setelah saat dicuri mobil dan uangnya, saya husnudzon akan ada sesuatu yang terbaik buat saya. Begitu dioperasi, saya kata husnudzon anak saya akan sembuh. Dengan husnudzon ini ternyata anak saya jadi sehat dan uang pun kembali. Ternyata yang paling sulit, beliau akui, yang paling sulit dalam kehidupan ini adalah husnudzon. Masya Allah. Mungkin kita ini merasa kesulitan dalam hidup sampai saat ini. Jawabannya apa? Jawabannya karena kita tidak memiliki husnudzon. Yang ada suudzon. Ngelihat teman suudzon, ngelihat sahabat suudzon, ngelihat kejadian suudzon. Hati-hati dengan suudzon ini. Terkadang kita pun bisa menjadi apa? Simpan baik-baik. Dengan suudzon kita pun punten menjadi putus asa. Hati-hati. Jangan dikira enteng. Husnudzon itu hadiah dari Allah.
hadiah dari Allah bagi orang yang husnudzon ini. Punten, saya sampaikan baru 2. Ya, satu lagi untuk mempercepatnya. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Iya. Orang yang bertakwa, Allah hadiahkan sifat yang indah, takwa, perisai dalam dirinya untuk menjaga godaan setan. Yang pertama, agar dirinya sombong, tahan dengan tawadhu. Itu perisai pertama, ikhwah akhwat. Tawadhu. Takwa, perisai untuk apa? Untuk tawadhu. Kalau orang sudah tawadhu, Allah suka, manusia suka. Apakah ada orang berteman mengatakan, "Bang, aku suka sama abang tuh. Kenapa sih kamu suka sama aku, Dek? Abang itu bikin aku suka. Kenapa? Abang tuh sombong. Aku suka sama abang." Nggak ada kayak gitu. Justru orang sombong itu dibiarin, dicuekin, dicampakkan. Kenapa? Sombong. Nah, kalau orang tawadhu, Allah angkat derajatnya dan manusia sangat menyukainya. Diangkat derajatnya, tawadhu ini. Masya Allah. Yang keduanya apa? Barusan saya sampaikan. Yang kedua selalu husnudzon dengan apapun yang ada. Kenapa? Setan itu menyebarkan selalu suudzon. Suudzon. Ketika mengatakan ucapannya, kayaknya macet. Kalau saya bilang macet jam segini, macet. Siapa yang buat macet? Hati Anda. Kita. Iya. Karena kita yang mengatakan macet jadi macet. Kayaknya kalau begini saya kehujanan sakit biasanya. Sakit. Kalau udah sakit begini biasanya sampai 3 hari. 3 hari. Kenapa coba? Itulah yang dikatakan suudzon, itu sangat mengerikan sekali. Tapi beda ya antara suudzon dengan curiga. Kalau suudzon tanpa dasar, tapi kalau curiga ada. Di masjid kehilangan kotak, orang baru keluar, kayaknya ini curiga. Coba lihat CCTV, itu kecurigaan mungkin saja. Satu curiga, yang kedua ikhtiyat, hati-hati. Ada tas dibuka, terbuka tasnya, dompetnya keluar. Temannya bilang, "Bang, punten, itu tasnya kebuka, tolong tutup." Dia bilang, "Oh, kamu suudzon aja." Bukan suudzon, itu mengikhtiat, kehati-hatian. Harus dibedakan antara curiga. Curiga itu ada sesuatu yang membuat curiga, ada dalil, ada bukti. Kalau kehati-hatian itu juga bukan suudzon, tapi kehati-hatian. Jadi harus dibedakan itu. Suudzon itu nggak ada dasar, dan itu setan yang menyebarkannya. Punten, ketika ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada berapa pintu suudzon dalam tubuh ini? Ada berapa pintu suudzon dalam tubuh ini?" Apa jawaban Rasulullah? Sejumlah pori-pori yang ada dalam tubuh ini. Banyak kira-kira itu. Waduh, setiap bulu pori-pori. Waduh, masuk kemana? Suudzon tuh gampang sekali. Suudzon tuh gampang. Punten, ketika Anda tidak mampu bersedekah kepada seseorang, husnudzonlah kepada orang itu Anda sudah bersedekah. Misalnya punten melihatnya, ya, melihat punten tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Calon anggota dewan berjejer, gitu kan? Fotonya. Yang ada dalam hati kita husnudzon apa suudzon sama mereka itu? Silahkan saja jawab. Iya, dalam pikiran, paling kalau udah jadi mah korupsi. Nah, siapa yang menjadikan dia korupsi? Anda yang sudah suudzon demikian, maka Allah jadikan itu. Tapi bersedekahlah dengan dia. Masya Allah, biasanya nggak pakai peci, sekarang pakai peci. Mudah-mudahan dia soleh, insya Allah. Amin ya Rob. Sukses lah insya Allah, negara makin makmur, makin baik segala. Tapi dalam hati nggak mungkin kayaknya. Itu sudah suudzon lagi. Nggak boleh begitu. Jadi husnudzon itu benar-benar rapi, rapat, kokohkan, kuatkan. Jadi jangan dianggap remeh tentang suudzon. Husnudzon itu berat sekali. Kalaulah bukan masalah yang berat, mustahil yang namanya tanda-tanda orang takwa itu bisa berhusnudzon. Dengan situasi, dengan keadaan, dengan husnudzon. Dengan COVID yang seperti ini, husnudzon. Tapi punten, tetap husnudzon juga mengikuti daripada arahan-arahan pemerintah apa yang disampaikannya. Bukan, "Oh, saya mau husnudzon, masker dilepas." Husnudzon, nggak pernah physical distancing. Husnudzon, nggak pernah cuci tangan. Husnudzon, itu mah bukan. Husnudzon itu harus ada bukti daripada husnudzonnya itu. Amalannya itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Ketiga, punten, Allah hadiahkan kepada orang tersebut. Maksud ini hadiah terindah. Jika ikhwah akhwat sanggup yang pertama tadi tawadhu, hadiah dari Allah. Jika ikhwah akhwat sanggup untuk selalu berhusnudzon, hadiah dari Allah. Yang ketiga, ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa coba hadiahnya? Hadiah dari Allah, Anda selalu mengingat Allah. Itu Allah yang ingatkan Anda agar Anda ingat Allah. Itu hadiah. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Zikir kepada Allah itu cuma ingat Allah doang. Ya Rabb. Punten, jangan menganggap remeh ketika kita ingat Allah. Saya ingat Allah hari ini. Emang kenapa? Waduh, dahsyat luar biasa. Punten ibu bapak, kalau seandainya
Kalau seandainya punten ya, kita mengingat seseorang, belum tentu orang yang diingat kita itu ingat kita. Coba bapak-bapak yang hadir di sini, saya katakan ingat sama istri Anda sekarang, ingat sama istri. Coba ingat istri. Ketika ingat istri, tanya, telepon aja, "Mah, barusan sebelum saya telepon mama ingat bapak nggak?" Belum tentu ingat. Iya. Istri pun mengatakan ingat suaminya nggak? Yang diingatkan suaminya belum tentu ingat sama istrinya. Kenapa? Nah itulah manusia. Tapi punten, ketika ingat Allah, Allah pasti ingat kepada yang mengingatnya. Adzkuruni adzkurukum. Masya Allah. Ingat padaku, aku akan ingat padamu. Nah terus punten, kalau Allah mengingat kita, bukan hanya mengingat, Allah menjaganya. Ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Kata Allah, jagalah aku di hatimu, maka aku akan menjagamu. Jagalah aku dalam perjalananmu, dalam hatimu, maka aku akan arahkan jalanmu yang terindah. Masya Allah. Jadi ketika kita ingat Allah, Allah mengingat kita, plus Allah menjaga kita. Mustahil orang yang selalu ingat jalannya tidak terarah. Mustahil kalau kita selalu mengingat Allah, hatinya ini tidak terarah, pikirannya tidak terarah. Allah akan bimbing perasaannya, bimbing hatinya, bimbing langkahnya, bimbing perasaannya ketika mengingat Allah. Janji Allah mengatakan, ihfadillah yahfadhuk, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah maka Allah akan menjagamu, jaga Allah maka Allah akan arahkan kemana perjalananmu. Bukankah hidup ini perlu ada yang mengarahkan? Cukup menyebut nama Allah, zikir pada Allah itu hadiah terindah. Intinya, punten, ketika Allah hadiahkan kepada kita, kamu selalu ingat padaku. Masya Allah. Memang kalau aku ingat kepadamu, ya Rabb, apa yang terjadi? Aku mengingatmu. Hanya mengingatku saja? Bukan. Aku menjagamu. Hanya menjagaku saja? Bukan. Mengarahkan langkahmu. Masya Allah. 3 poin. Ketika ingat Allah, Allah ingat kita. Ketika Allah ingat kita, Allah jaga kita. Ketika Allah ingat kita, Allah arahkan jalan kita. Bukankah kita selalu kebingungan kadang-kadang? Apa pilihannya ya? Karena hidup ini selalu ada pilihan. Zikir pada Allah, Allah akan arahkan kemana langkah kita untuk berlanjut. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siang ini saya baru bisa menyampaikan 3 poin dengan mengatakan untuk apa Allah berikan Ramadan kepada kita. Memang la'allakum tattaqun, tapi agar kalian punya perisai. Perisai pertama adalah punten, tawadhu, untuk menghalangi sombong. Yang keduanya husnudzon, untuk menghalangi suudzon. Yang ketiganya zikir, untuk menghalangi apa? Lupa, ghafil, lemah. Coba, untuk apa adanya azan? Itu kan tanbihul ghafilin. Kalau azan itu untuk memperingatkan sama orang-orang yang lalai. Karena kalau orang belum lalai, azan nggak azan. Kalau orang tidak lalai, azan nggak azan, ke masjid. Orang lalai nggak lalai, adzan nggak adzan ke masjid. Tapi kalau orang yang lalai, punten, nggak ada adzan ya, oh berarti kosong, nggak ada sholat di masjid. Bisa jadi begitu. Maka punten, iya, maka adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh zuhur, ayo cepat zuhur. Kalau seandainya mengatakan termasuk lalai atau tidak lalai, tinggal cek. Tadi datang kemari mendengar adzan, tidak. Kalau tidak mendengar adzan masuk ke masjid dan memang sudah ada niat sholat, berarti tidak lalai. Tapi kalau datang, aduh, baru azan ini, baru ingat, berarti itu lalai. Tapi lalainya itu adalah tidak lalai di dalam berdosa. Kenapa? Karena lalainya memang nisyan, lupa, seperti itu. Mudah-mudahan singkat dari apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kalau masih ada waktu satu, kalau ada yang bertanya silahkan. Allah barik fiik. Iya, jazakumullah khair. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini mendapatkan makjur atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah ridha kepada kita di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan membawa keimanan, wafatkan kami dengan membawa keimanan, jumpakan kami bersamamu dengan membawa keimanan. Ya Rabb, jadikan bulan Ramadan ini sebagai pengangkat derajat kami di dunia bahkan di akhiratmu nanti. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan gelar takwa ya Rahmanu ya Rahim.
kami mampu tawadhu dalam kehidupan ini karena kami sadar siapalah dan apalah artinya kami tanpa keimanan yang kami miliki. Jadikan kami hamba-hambamu yang tawadhu, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu berhusnudzan, dan jadikan kami hamba-hambamu yang selalu mengingatmu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.